Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Siksan dengan NIM 19040300141. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yakni apa yang Anda ketahui tentang komunikator, komunikan, dan apa hubungan di antara keduanya. Nah, jadi langsung saja, setahu saya komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan pesan atau informasi kepada seseorang atau orang lain. Kemudian komunikan itu adalah seseorang yang menerima informasi atau data yang telah disampaikan oleh orang lain. Nah, kemudian apa hubungan di antara keduanya? Hubungannya itu karena tadi satunya bertindak selaku pemberi pesan, penyampai pesan, dan satunya bertindak selaku penerima pesan. Jadi hubungan mereka itu terbentuk yang namanya komunikasi. Nah, jadi seperti itu. Lanjut pada pertanyaan kedua, yakni jenis komunikasi apakah yang sesuai digunakan untuk marketing communication atau komunikasi pemasaran. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kan ada 3. Nah, kalau saya itu ketiganya sangat cocok karena sebuah bisnis itu pasti akan dimulai dari yang namanya individual. Namun ketika disuruh memilih tentang manakah yang paling efektif untuk digunakan, nah, maka jawaban saya yaitu komunikasi pemasaran pada level organisasi. Karena apa? Pada level pemasaran organisasi ini sangat kompleks, cakupannya lebih banyak dan juga lebih luas, sehingga sangat efektif digunakan untuk kemajuan perusahaan atau tempat produksi yang ingin kita bangun, seperti itu. Oke, lanjut kepada pertanyaan ketiga, yakni perbedaan kegiatan pemasaran level individual dan juga level kelompok. Nah, dimana pada level individual itu, komunikasi pemasaran level individual itu adalah pemasaran yang terjadi antara individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, yang melibatkan hanya 2 orang yang menjalankan bisnis tersebut. Sedangkan komunikasi pemasaran pada level kelompok itu di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, di dalam komunikasi pemasaran level kelompok ini terdapat karakteristik unik di antara orang-orangnya, namun tetap memiliki suatu tujuan yang sama. Nah, di mana di dalamnya ini mereka saling bertukar pendapat atau ide tentang bagaimana untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kepada pertanyaan keempat, mengenai mengapa pada level organisasi cakupan komunikasinya itu lebih banyak dan lebih meluas terhadap stakeholdernya. Nah, singkat saya, jawaban saya yakni supaya kegiatan pemasarannya itu lebih berjalan efektif dan efisien. Nah, perlu diketahui dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu, selain mereka mempunyai struktur yang jelas, mereka juga punya yang namanya kelompok kecil atau divisi-divisi yang bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, mengapa komunikasi pemasarannya itu cakupannya lebih banyak? Karena agar mereka itu bekerja dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan wewenangnya masing-masing, agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, efektif dan efisien dan tidak terjadi tumpang tindih. Misalnya, seseorang yang bekerja pada bidang advertising ataupun seorang pengiklanan itu membutuhkan komunikasi yang berbeda dengan mereka yang bekerja sebagai sales promotion, dan juga berbeda kepada mereka yang misalnya bekerja sebagai seorang investor relationship. Nah, itu semua dilakukan agar perusahaan dapat menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi itu secara efektif dan efisien dan tidak terjadinya tumpang tindih di dalamnya. Baiklah, kita lanjut kepada pertanyaan kelima, yakni contoh kasus tentang brand, customers, dan juga event pada komunikasi pemasaran level massal. Nah, yang perlu diketahui bahwa dalam persaingan level massal ini terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan yang menjual atau memproduksi barang yang kurang lebih sama, yang bersifat homogen terhadap manusia sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh yang bisa saya ambil di sini, perusahaan yang menjual saya ambil perusahaan misalnya Vaseline, kemudian Pond's, dan juga Shinzui. Nah, mereka ini sama-sama memproduksi yang namanya sabun.
dengan biaya yang sama, yang hampir mirip tapi tidak serupa. Kemudian bisa saya ambil dari mereka juga, itu sama-sama menciptakan yang namanya Hembody. Kurang lebih seperti itu contoh kasus yang bisa saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.